mempresentasikan produk tema 6 dan tema 7. Pertama ada Maria Skarmaharani yang akan membawakan mata pelajaran PPKN. Halo semuanya, saya Maria Skarmaharani dari kelas 6C nomor absen 16. Di produk kali ini saya mengambil mata pelajaran PPKN yang tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di lingkungan sekitar. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Banyak sekali contoh kewajiban dan hak yang harus kita dapatkan atau laksanakan di lingkungan masyarakat. Kerjasama membersihkan lingkungan sekitar itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Tahukah kamu, jika bekerja sama, pekerjaan yang berat akan lebih ringan dan tentunya akan lebih cepat selesainya. Lalu untuk menjaga keamanan sekitar, biasanya orang dewasa akan ronda malam setiap malam. Dan hak kita adalah mendapatkan keamanan. Jika kita ingin aman, maka buatlah orang sekitarmu juga aman. Apa tujuan kita ke sekolah? Ya, tujuan kita ke sekolah adalah belajar. Mendapatkan ilmu dari guru itu adalah salah satu hak kita. Sedangkan untuk kewajibannya dapat kita lakukan dengan melaksanakan piket kelas. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama kali kita jumpai, di mana tempat kita belajar. Kita diajarkan segala sesuatu oleh orang tua, dan kita pastinya sejak kecil sudah diberi kasih sayang oleh orang tua. Tahukah kamu, kasih sayang orang tua merupakan salah satu hak yang harus kita dapatkan. Untuk kewajibannya cukup simpel, yaitu mendengarkan perkataan orang tua dan tidak membantah perintah orang tua. Memang simpel, tapi pasti terkadang kita sulit melakukannya. Hayo, siapa di antara kalian yang pasti membantah perintah orang tua? Pasti ada ya. Yang penting kita harus membiasakan diri untuk tidak membantah perkataan orang tua. Yang kedua, tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia. Keragaman di Indonesia cukuplah banyak, seperti keragaman budaya, suku, ras, agama, dan lainnya. Itu merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia loh. Menjaga persatuan dan kesatuan tentulah itu sangat penting. Ingatkah kamu tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang tidak boleh kita lakukan seperti mengejek-ngejek budaya orang lain, membeda-bedakan teman. Itu tidak boleh ya. Tapi contoh yang baik adalah ketika kita mempelajari suatu kebudayaan daerah lain yang tidak kita mengerti. Wah, itu malah menambah ilmu kita loh. Dan kesatuan harus tetap ada di negara Indonesia, karena itulah pokok suatu kemajuan negara Indonesia. Ini adalah poster tentang hak kewajiban apa yang harus kita lakukan dari sekarang. Ada Jonathan Kevin yang akan membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni pidato. Yang saya hormati suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman kelas 6C yang terkasih, salam sejahtera berkah dalam. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Suster, bapak, ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman yang terkasih, saat ini kita sedang menghadapi wabah penyakit COVID-19 yang memaksa kita melakukan aktivitas kita di rumah, mengurangi pertemuan dengan orang lain, dan selalu menjaga kebersihan diri. Pandemi COVID-19 membawa perubahan baru dalam gaya hidup kita, tak terkecuali kita sebagai seorang pelajar. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus berusaha tetap semangat menghadapi keadaan ini. Suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman, seperti yang kita ketahui, belajar merupakan kunci keberhasilan. Belajar adalah memahami, merasakan, mengetahui, mencari, menjelaskan. Sehingga dengan belajar, orang akan mengetahui segala yang belum diketahui. Terutama bagi kita remaja, masa sekolah dan belajar sangatlah penting sekali, karena itu untuk bekal di masa yang akan datang demi meraih cita-cita yang kita inginkan. Di masa pandemi ini, seluruh kegiatan belajar dilakukan di rumah, seperti juga yang saya alami.
Di SD Maju Rahayu, kegiatan belajar dilakukan di rumah sejak awal masa pandemi, yaitu sekitar bulan Maret 2020. Pada awalnya hal ini sangat tidak mengenakan. Tidak bisa bebas belajar, tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa bebas bertanya kepada guru apabila ada hal yang kurang jelas. Butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan hal ini. Namun karena pandemi ini masih berlangsung, guru mau tidak mau kita harus terbiasa dengan hal ini. Di sekolah pun Bapak Ibu guru selalu memberikan pelajaran yang terbaik. Mereka berusaha agar siswa-siswanya tidak mengalami kebosanan dan tetap belajar dengan baik. Materi-materi yang disampaikan sungguh bagus, yang berupa video pembelajaran yang menarik. Pembelajaran jarak jauh melalui Vcom juga sering dilakukan. Hal ini sangat membantu saya dalam belajar, karena belajar di rumah, maka orang tua juga sangat berperan. Begitu juga dengan mama papaku. Dan meskipun belajar dari rumah, hal ini tidak membuatku malas belajar. Teman-teman, mari kita semangat belajar. Meskipun masih belajar di rumah, kita tingkatkan prestasi kita untuk meraih cita-cita. Suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan bisa bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Berkah kalian. Lalu mata pelajaran IPA yang dibawakan oleh Leonardus Bagus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardus Bagus Wijanusantoro dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dilakukan pada saat masa pubertas, mapel IPA. Simak baik-baik ya videonya. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat masa pubertas. Cara menjaga kesehatan. 1. Melakukan pola hidup sehat. 2. Mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. 3. Mencuci muka secara teratur. 4. Memakai pakaian yang bersih. 5. Mencuci rambut secara teratur. Mengarahkan remaja ke hal-hal positif dengan cara 1. Memiliki teman yang baik. 2. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas positif. 3. Dengarkan dan patuhilah nasihat orang tua atau guru. 4. Bentengi diri dengan agama. 6. Menonton televisi yang sesuai usianya. 7. Meminta bimbingan orang tua saat menggunakan internet. 8. Membicarakan masalah yang dihadapi dengan orang tua. Itu tadi video dari saya. Terima kasih. Ada Franciscus Assisi Novendika yang membawakan mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Franciscus Assisi Novendika Yulianto, kelas 6C nomor 7. Video kali ini saya akan membahas mata pelajaran matematika mengenai bangun ruang, di mana saya ambil bangun ruang yang ada di sekitar rumah ini. Saya akan menjelaskan satu persatu dan menjelaskan volume dan luas permukaan bangun ruang. Pertama, nama bendanya kardus, bangun ruangnya balok, panjangnya 20, lebarnya 7, tingginya 10. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 1400 cm3. Luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi sama dengan 820 cm persegi. Yang kedua, nama bendanya cetakan nasi kuning, bangun ruangnya kerucut, ruji-rujinya 7, es selimutnya 11, tingginya 10, volumenya 1/3 kali V kali R kali R kali tinggi sama dengan 513,3 cm3. Luas permukaannya V kali R kali R tambah S sama dengan 1,69 cm.
persegi. Yang ketiga, nama bendanya gelas plastik. Bangun ruangnya tabung. Ukurannya tinggi sama dengan 10 cm. R-nya 7 cm. Volumenya V kali R kali R kali T sama dengan 1,78 cm kubik. Luas permukaannya 2 kali V kali R tambah T sama dengan 3,80 cm persegi. Yang keempat, permainan bola. Bangun ruangnya bola, ukurannya ruji-rujinya 14. Yang keempat, permainan bola. Bangun ruangnya bola, ukurannya ruji-rujinya 14. Volumenya 4/3 kali V kali R kali R kali R sama dengan 11,49 cm kubik. Luas permukaan 4 kali V kali R kali R sama dengan 2,464 cm persegi. Yang kelima, mainan balok. Bangun ruangnya kubus, ukurannya sisinya 5 cm, volumenya sisi kali sisi kali sisi sama dengan 125 cm kubik. Luas permukaannya 6 kali sisi kali sisi sama dengan 6 kali 5 kali 5 sama dengan 150 cm persegi. Sekian, terima kasih. Ada Nadia Kristina Medaringo yang mengambil mata pelajaran SBDP Tari Manuk Dadali. Perkenalkan, nama saya Nadia Kristina Medaringo dari kelas 6C nomor urut 19. Kali ini saya memilih mata pelajaran SBDP tentang tari kreasi daerah. Saya akan menampilkan Tari Manuk Dadali. Singapore.
Terima kasih. Elvareta Ignacia Putri yang membawakan mata pelajaran agama. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farita Ignacia Putri, kelas 6C, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan pelajaran agama tentang gereja. Gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Gereja Katolik mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun gereja berada. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Ciri-ciri gereja Katolik adalah baptis atau komuni pertama, pelajaran katekumen, pimpinan paus, uskup atau pastor. Kegiatan yang ada di dalam gereja Katolik adalah perjamuan kudus, baptis, perayaan ekaristi, putra altar, misdinar, lektor, paduan suara, doa rosario, dan lain-lain. Perayaan ekaristi di gereja. Ekaristi adalah perayaan ibadat mengucapkan syukur dan pujian pada Allah atau menyambut roti berupa tubuh dan darah Yesus pada misa kudus. Apa saja bagian dari perayaan ekaristi? 4 bagian dari perayaan ekaristi adalah: pertama, pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan penutup. Ciri gereja yang kudus. Ciri kudus menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Ciri gereja yang Katolik. Ciri Katolik mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah-setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Ciri gereja yang apostolik. Ciri ini ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Santo Paulus menasihati agar memelihara persatuan dan kesatuan sehingga tampak satu tubuh, satu roh, satu baptisan, satu iman, dan satu Allah. Konsili Vatikan II menyebut gereja sebagai umat Allah yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Karya pelayanan gereja. Karya pelayanan gereja dikelompokkan dalam 4 fungsi pelayanan, yaitu menguduskan, melayani, mewartakan, dan membina persekutuan. Visi utama gereja adalah mewujudkan kerajaan Allah. Visi tersebut diwujudkan dalam 4 fungsi pelayanan, yaitu liturgia, kerigma, diakonia, dan koinonia. Liturgia adalah ibadah atau sembah bakti kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat secara bersama-sama. Diakonia berarti pelayanan, umat melayani. Kerigma adalah pewartaan. Setiap umat beriman menerima pewartaan Kristus dan mengemban tugas pewartaan. Koinonia berarti persekutuan, yaitu kesatuan umat yang percaya kepada Allah dan dihimpun cinta kasih Kristus. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu yang terakhir ada Tiara Irena Kriswijaya yang membawakan mata pelajaran IPS. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Irena Kriswijaya. Saya kelas 6C, nomor absen saya 22. Hari ini saya akan menjelaskan cara menghargai suku bangsa dan budaya daerah di Indonesia. Antara lain yaitu tidak menghina adat istiadat suku bangsa lain, ikut melestarikan tradisi di dalam masyarakat, tidak menonjolkan suku dan budaya sendiri, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, maupun budaya. Lalu, mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat,
berteman tanpa membeda-bedakan suku bangsa tadi, menunggu teman saat teman sedang beribadah, lalu tidak mengejek budaya daerah lain, mempelajari tarian daerah lain, kemudian tidak mengganggu teman lain yang sedang beribadah, memberikan ucapan selamat pada teman yang sedang merayakan hari rayanya. Contoh, Natal, Paskah, Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, dan lain sebagainya. Lalu, saling berbagi dan saling kerjasama. Marilah teman-teman, mulai sekarang, hargailah suku bangsa dan budaya daerah di Indonesia. Karena jika kita menghargai suku bangsa dan budaya daerah di Indonesia, hidup akan terasa damai, tentram, dan sejahtera. Terima kasih. Demikian hasil kerjasama dari Science Group. Semoga bermanfaat. Terima kasih.